Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali Pak Dadan bisa berjumpa lagi dengan kalian, dan tak lupa tak berhenti bosan-bosannya Bapak kemudian guru-guru yang lainnya senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, kemudian menerapkan pola hidup sehat. Kenapa? Supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan kita doakan juga mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa kembali bersekolah bertatap muka dengan guru-guru dan teman-teman kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, insya Allah pada pertemuan hari ini di materi keputraan keputrian kita akan membahas tentang internet aman. Nah, tidak terasa ya teman-teman dan anak-anak, sudah 1 tahun ya kita belajar di rumah ya. Kalian selama kegiatan pembelajaran di rumah pasti seringkali berhubungan dengan yang namanya internet. Nah, kalian mau tanya sekarang, ada yang tahu nggak internet itu apa sih? Ya, ada yang tahu? Ya, internet singkatan dari interconnection networking, ya. Dan pengertian dari internet itu sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan media elektronik satu dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat, ya. Kemudian sejarahnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Itu sekilas sejarah tentang internet. Jadi sekarang sudah tahu ya internet. Nah, di dunia Islam sendiri pada abad ke-8 sampai abad ke-13 Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal tulisannya pada masanya. Misalkan dalam bidang astronominya ada Albert ya, yang menghasilkan tabel-tabel astronomi. Kemudian berikutnya ada dalam bidang kedokteran pun ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria dan masih banyak lainnya ya. Nah, dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi dan sebagainya. Kemudian bagi Islam
teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam ayat Al-Quran di bawah ini, di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, artinya, kalian bacakan ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dari ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa, wah terdengar suara itu ya, bukan nyamuk, itu suara motor itu ya. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian dan diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup, baik urusan di dunia maupun di akhirat dalam berbagai bidang apapun, baik teknologi, ya, industri, perekonomian dan sebagainya. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya teknologi itu membantu kita untuk mempermudah untuk melakukan sesuatu. Ya, hanya saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mencari tahu dan supaya kita lebih tahu manfaat dari teknologi itu, ya. Kemudian kemajuan teknologi yang modern yang pesat itu mempermudah masyarakat untuk memasar-masarkan atau menjual barang-barang yang mereka punya, kemudian menghasilkan uang ya tentunya. Dan bisa kita contohkan, misalkan kalian misalkan ini nih salah satu contohnya, kalian kuota internetnya habis ya, biasanya itu kan belinya ke warung-warung, konter-konter pulsa dan sebagainya ya. Nah sekarang karena adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu, kalian tidak usah pergi ke konter-konter HP atau konter-konter pulsa ya. Misalkan orang tua kalian mempunyai yang namanya mobile banking ya. Nah itu kalian bisa membeli pulsa internet itu dengan cara masuk ke mobile banking ya. Masukkan nomor telepon, kemudian tinggal memilih paket pulsa berapa yang ingin kalian beli ya. Itu. Kemudian, selanjutnya Pak Dadan akan mengajak kalian untuk menyimak salah satu video tentang perkembangan teknologi. Videonya seperti apa? Seperti ini. Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Yes! Class is over! Let me see. Who visited my page today? Wow! Lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course.
Dude, dinner's ready. I'm not hungry. Oh, I call quits. Why? We're so close to a level up. Dude, I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah. Hey, we're late for class. It's only one day. What harm can it do? Oh, I'll get in trouble for this. Whatever. Let's go and sleep. No! Play some more! Hey! Don't fall asleep! Dude, what are you doing on the internet? Not sleeping? Who are you? You'll be addicted to the internet if you're on it for so long. Internet addiction? Okay, shall we look over how you've been using the internet? You should all try this out. OX Quiz with Nettie. I play games or chat on the internet for more than 4 hours a day. I miss out on academies and other activities due to the internet. I like making cyber friends more than my family. You are using way too much internet. You might be addicted to the internet. Me? No way! I can't be! Oh, yeah? Then try to think about how your past life has been. Every day you're on the internet and look at this. 30 points? What is this? Sir, Duel's asleep again. Why? Why do you never do your homework? Then what do I do? Try fixing your internet using habits from now on. First, get on the internet only when you absolutely have to. Second, keep an internet usage diary. Third, try hanging out with friends and participate in activities. Got it? Yeah, I'll make sure I keep all those things in mind. Always remember that a proper internet using habit prevents internet addiction. A vow for the prevention of internet addiction. Number 1. I will keep my computer where I can share it with my parents. Number 2. I will use the computer after finishing my daily work. Number 3. I will use the computer to find necessary information. Number 4. I will keep diary of my computer usage, time, and content. Number 5. I will not miss my bedtime because of the internet. Ya anak-anak, kalian barusan sudah menyimak tentang video tentang perkembangan teknologi ya. Nah, sekilas dengan adanya video tersebut kita menjadi tahu tentang manfaat internet ya. Yang pertama yaitu komunikasi bisa menjadi lebih cepat ya. Bisa kebayang ya dulu kalau belum ada, nah bukan dulu. Jadi kalau zaman dulu waktu Pak Dadan masih SD, kalau misalkan ada saudara Pak Dadan yang sakit, misalkan saudara Pak Dadan yang sakit itu ada di Cirebon, ya, kemudian ingin memberikan
memberikan kabar bahwa saudara Padadan sedang sakit, yaitu menggunakan telepon. Nah, pada waktu itu untuk telepon interlokal namanya ya, interlokal itu melakukan komunikasi antar luar kota ya, antara kota Bandung dan kota Cirebon. Nah, itu biaya yang dikeluarkan itu sangat mahal sekali ya. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan modernisasi itu, dengan adanya perkembangan itu biaya yang dikeluarkan sekarang menjadi lebih murah ya. Dengan misalkan kalian membeli paket internet yang 1 giga itu bisa digunakan untuk misalkan untuk 1 bulan pemakaiannya dan seterusnya ya. Bisa kebayang ya kalau misalkan tidak ada pembaharuan tentang internet ya, tentang teknologi, itu mungkin sampai saat ini untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan internet itu biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi gini, kalau misalkan kalian ada tugas dari sekolah, kemudian tugasnya itu kalian berusaha mencari tahu tentang sejarah Candi Borobudur. Nah ya, kebayang ya, kalau misalkan belum ada internet, mungkin kalian harus kalau ingin tahu tentang sejarah Candi Borobudur itu kalian mungkin harus pergi ke Yogyakarta ya. Wah, bisa kebayang ya, biaya yang dikeluarkan untuk ongkos berapa, kemudian untuk makannya berapa ya. Mungkin tidak bisa pulang pergi, kalian harus menginap di sana. Wah, ya sangat mahal sekali. Tetapi dengan adanya internet, kalian tidak usah repot-repot. Kalian tinggal searching saja di Google dan dapat tugasnya. Itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bisnis dan belanja online semakin mudah ya. Salah satu contohnya sekarang selama pandemi ini Padadan 2 minggu sekali itu sering memesan pasokan makanan untuk stok di rumah itu dengan menggunakan internet ya. Jadi pesan kemudian besoknya langsung dikirim ke rumah. Jadi Padadan tidak usah repot-repot harus ke pasar ya, karena di pasar itu mungkin ya situasi sekarang musim hujan mungkin ya, jalannya becek atau dan sebagainya. Itu ya, dengan adanya penggunaan internet. Kemudian berikutnya yaitu dengan adanya internet ini sebagai media hiburan ya. Tidak dipungkiri untuk saat ini mungkin bukan hanya kalian ya, Padadan saja yang selama ini 1 tahun ya mengajar kalian melalui internet, bikin video, edit dan sebagainya, itu akan merasa bosan sekali. Dan dengan adanya internet ini merupakan salah satu sarana hiburan ya. Kalau Padadan di rumah itu seringnya ketika Padadan waktu luang di rumah kemudian berkumpul dengan keluarga itu sering menonton YouTube ya. Ada vlogger yang merekam video tentang membahas makanan, liburan dan sebagainya. Mungkin di antara kalian juga ada yang sarana hiburannya dengan cara TikTok mungkin ya, yang sedang viral sekarang. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya ya, masih banyak lainnya. Nah, dengan adanya internet ini kita menjadi tahu tentang dampak positif penggunaan internet. Yang pertama yaitu mempermudah proses pekerjaan. Sudah jelas ya tadi, kalian tidak usah harus pergi ke Jogja ya, kalian hanya tinggal searching di internet saja atau di Google. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan tugas ya, lebih cepat ya, tugas yang dikerjakannya tidak berlama-lama. Kemudian kalian juga bisa, yang ketiganya itu mendapatkan informasi lebih mudah ya. Kemudian yang keempat itu untuk sekarang situasi seperti ini itu terkadang dengan adanya internet itu memudahkan kalian untuk berkreativitas ya. Salah satu contohnya Padadan selama pandemi ini sering membuat video ya. Kemudian Padadan tidak tahu cara membuat video kemudian mengirimkan ke YouTube itu caranya seperti apa. Nah,
dengan adanya internet Pak Dadan jadi tahu, oh Pak Dadan bisa berkreativitas nih, cara belajar tentang olahraga itu tidak harus selalu bertatap muka ya. Mungkin di suatu saat apabila Pak Dadan tidak bisa mendampingi kalian untuk belajar, Pak Dadan bisa membuat video kemudian menguploadkannya di YouTube, kemudian kalian bisa menyimaknya dengan materi yang ada di sana. Ya, lebih mudah, lebih praktis. Ya, kemudian selain ada dampak positif, kemudian ada dampak negatif tentunya ya. Dampak negatif yang pertama yaitu mudahnya tersebar berita-berita hoax. Ya, nah hati-hati nih kalian kalau misalkan kalian menerima informasi yang ada di internet, kalian telah dulu, kalian baca dulu, kalian simak dulu informasinya apakah betul tidak ya, kemudian tidak sembarangan untuk menyebarluaskan berita tersebut. Kemudian yang kedua, banyak penipuan. Nah ini nih seru, akhir-akhir ini baik di teman-teman sekolah maupun saudara-saudara sering ada cerita yaitu tentang penipuan. Salah satu penipuannya apa? Yaitu awalnya itu ada SMS ya, SMS, dan ini pernah terjadi dengan Pak Dadan sebelum sebelum viral seperti sekarang ya. Apa? Ada orang yang SMS kepada Dadan itu katanya mengirimkan nomor kode apa gitu ya. Nah, kemudian orang yang mengirimkan SMS tersebut meminta Pak Dadan untuk mengirimkan kembali kode tersebut, dan alhamdulillahnya Pak Dadan tidak melakukan hal tersebut ya. Dan setelah kejadian itu tidak ada kejadian apa-apa, dan tahu-tahu sekarang viral itu ternyata modusnya hampir sama seperti yang Pak Dadan kemarin. Oh seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi, nanti salah satu contohnya nomor WA atau nomor handphone kamu itu bisa dibajak ya, dibajak oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut menggunakan nomor yang kalian miliki itu semena-mena ya, dilakukan untuk tindak kejahatan atau penipuan. Contohnya Pak Dadan nge-WA ke siapa gitu ya, ke teman Pak Dadan, kemudian meminta tolong untuk mengirimkan uang atau mentransfer uang sekian ratus ribu ya, padahal nomor Pak Dadan itu sedang dibajak oleh orang lain. Nah itu ya penipuan. Kalian hati-hati ya, apabila kalian mendapatkan SMS seperti barusan, jangan ditanggapi ya, kalian diamkan saja atau abaikan saja. Kemudian berikutnya, dengan adanya dampak negatif penggunaan internet, ini dapat mempengaruhi pola pikir. Maksudnya apa pola pikir itu? Nah gini, kalian itu pasti yang namanya internet itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan ya, karena dengan adanya internet ini kalian jadi banyak tahu tentang dunia ya, mau apapun dari A sampai Z. Nah terkadang kalian dengan adanya internet ini melupakan akan kewajiban kalian ya. Salah satu contohnya apa? Ketika kalian sudah ada jadwal belajarnya itu misalkan TTQ dari jam 7, dari jam 8 sampai jam 9, mohon maaf ya, dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian karena kalian sudah dites TTQ-nya, sudah merasa selesai, kalian buka internet ya, main game dan sebagainya, dan itu mempengaruhi pola pikir kalian. Padahal dari jam 8 sampai jam 9 itu merupakan masih jadwal TTQ ya, walaupun kalian sudah selesai tes. Nah, walaupun kalian sudah selesai TTQ, kalian manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin dengan membaca halaman berikutnya untuk tes besok, ataupun menghafal target hafalan kelasnya ya itu. Kemudian kesimpulannya tentang internet aman, bahwa pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi pada saat ini merupakan suatu hal yang lumrah atau diperbolehkan. Dan Islam juga tidak menutupi tentang perkembangan zaman atau dengan adanya modernisasi. Hanya saja Pak Dadan titip kepada kalian,
gunakan internet ini dengan bijak dan sebaik mungkin. Dan jangan lupa kewajiban kita sebagai guru yang tentunya harus memberikan materi pembelajaran pada kalian. Kemudian kalian tugas sebagai peserta didik, kalian juga harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Itu saja ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih daripada dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.